Shalom semuanya. Shalom, saya percaya bahwa karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudaraku di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini kita akan berbicara tentang membangun kebersamaan. Kita sudah diberkati Om Hen beberapa waktu ke belakang untuk kita membangun komunitas kita. Kita ada di gereja ini, saya percaya bukan karena kita hanya sekedar datang Bapak Ibu Saudara. Pasti kita ingin menemukan sesuatu yang bisa membuat kita nyaman, yang bisa membuat kita juga bisa saling berbagi. Jadi saya percaya bukan hanya sekedar datang. Ataukah mungkin di paradigma kita masih menaruh, oh ini kan hari Minggu, waktunya untuk saya beribadah. Saya harap bahwa paradigma itu sudah jauh, karena itu adalah hal yang paling dasar di dalam kehidupan kekristenan. Saya berharap bahwa kita sudah melangkah karena untuk kita beribadah itu adalah hal yang dibutuhkan oleh roh kita. Untuk kita mengucap syukur, menyembah Tuhan bersama-sama, itu adalah bagian. Itu memang kita butuhkan. Tapi saat kita berbicara tentang gereja, bukan hanya sekedar kita berbicara, kita datang ibadah dan menyembah Tuhan. Karena saat kita berbicara tentang gereja adalah bagaimana kehidupan kita yang bisa menyatu sebagai tubuhnya Tuhan. Karena kita terdiri dari banyak anggota. Dan bagaimana kehidupan kita itu bisa berdampak. Jadi saya katakan sekali lagi, saat kita datang kita tahu bahwa hari Minggu itu adalah esensi kita untuk kita nyembah Tuhan, iya. Tapi saya harap bahwa kita sudah jauh untuk melompat. Bahwa kita butuh kebersamaan. Kita butuh kebersamaan. Ada yang bisa hidup seorang diri? Ada? Saya percaya kita butuh orang lain. Amin. Gitu? Kita masih butuh orang-orang di sekitar kita. Kita butuh.
Saya punya 2 jagoan, maksudnya anak-anak saya. Saat yang besar, Dek, kalau saya suruh ke belakang gitu, Dek, temani abang. Dia butuh adiknya untuk menemani dia supaya dia bisa berani ke belakang. Ternyata satu hal, biarpun dari sisi negatif saya lihat. Tapi sisi positifnya saya lihat bahwa ya saat kita bersama-sama ada sebuah keberanian di dalam hati kita. Bahwa kita tidak seorang diri. Nah, kita akan belajar dari jemaat di Kolose. Bagaimana kehidupan kita di dalam kita bergereja, kita bisa membangun ini untuk kebersamaan yang ada. Karena kalau kita berbicara tentang kebersamaan, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya itu adalah sesuatu yang lebih dalam. Karena kita bisa saling kenal lebih dalam. Sekarang bagaimana kita belajar dari Jemaat Kolose untuk kita membangun kebersamaan itu? Dari ayat yang kita baca kita akan belajar akan banyak hal. Dikatakan di ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Jadi kalau kita berbicara untuk kita membangun kebersamaan, satu bagian yang harus kita tanam di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sebagai orang-orang pilihan. Jadi Allah sudah memilih kita dari sekian banyak orang, Allah pilih kita. Jadi saat kita ada di dalam gereja, kita adalah orang-orang pilihan. Oke, berarti kalau kita adalah orang-orang pilihan, berarti kita adalah pribadi-pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Amin. Unik. Tuhan pilih kita dari bermacam-macam karakter, Dia pilih kita. Saya percaya bahwa kita di tempat ini lebih dari 3 suku bangsa yang ada di bangsa kita. Dari suku aja sudah berbeda. Kita pria dan wanita itu juga sudah berbeda. Untuk mempersatukan ini, esensi yang pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk ada di dalam sebuah komunitas. Jadi kehadiran kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukan sebuah kebetulan. Amin. Bukan sebuah kebetulan. Pertama kali saya menginjakkan kaki di Semarang, saya percaya bukan karena sebuah kebetulan. Biarpun dulu saya adalah anak mama dibilang. Saya tidak pernah keluar rumah, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak pernah keluar rumah selain hanya les dan sekolah. Tidak pernah. Selesai SMA, langsung lompat luar pulau. Saya bersyukurnya dulu di lingkungan saya di sana banyak teman-teman kita yang suku Jawa.
Jadi saya tidak terlalu jomplang untuk beradaptasi. Saat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, bisakah kita menempatkan pribadi kita sebagai orang-orang pilihan itu di tempat yang seharusnya kita ada? Maksudnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena di ayat bagian selanjutnya dikatakan sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan. Jadi kita menempatkan kehidupan kita. Kalau kita baca, kita lompat di ayat di atasnya. Dari kehidupan kita yang masa lalu kita, yang ada di dalam dosa, sekarang kita dipilih dan dikuduskan. Apa hubungannya untuk kita membangun kebersamaan dengan kekudusan? Hubungannya adalah saat kita masih hidup di dalam dosa, karakter-karakter lama kita yang ada di dalam dosa itu masih kita bawa. Oke, itu masih kita bawa. Saya percaya kita punya masa lalu, baik itu yang baik ataupun mungkin sesuatu yang cukup menyakitkan. Itu kita bawa. Tapi saat kita berbicara tentang masa lalu adalah saat kehidupan kita sebelum di dalam Kristus. Sebelum di dalam Yesus. Jadi kita membutuhkan Yesus untuk kita menyelesaikan masa lalu kita. Karena masa lalu itu tidak pernah bisa diulang. Tapi kita harus selesaikan. Dosa masa lalu harus kita selesaikan. Karena saat kita tidak selesai dengan apa yang menjadi masa lalu kita, saat ini kita bawa bersama-sama kita membangun komunitas, saya percaya bahwa di dalam komunitas kita memiliki pribadi-pribadi yang unik bersama-sama dengan kita. Amin. Gitu? Kita punya pribadi-pribadi yang unik. Dan saat kita ada di dalam, saya percaya ada proses yang terjadi. Proses yang membentuk kehidupan kita. Dan saat kita tidak selesai dengan masa lalu kita, saat kita di luar Kristus, saat kita diproses, saya percaya belum apa-apa kita akan merasa tersakiti. Kita akan merasa tersakiti. Makanya Tuhan mau bahwa kita menjadi pribadi-pribadi pilihan Tuhan yang dikuduskan. Bahwa kehidupan kita saat ini yang sudah di dalam Kristus Yesus, saya percaya saat kita ada di dalam komunitas dan kita bangun bersama-sama, maka itu adalah menjadi bagian untuk kita saling dibentuk. Amin. Untuk kita saling dibentuk. Jangan biarkan masa lalu menghambat kita untuk kita bisa membangun kebersamaan dengan saudara-saudara kita. Selesaikan apa yang menjadi masa lalu kita di hadapan Tuhan. Selesaikan semua.
Karena kita saat ini sudah menjadi pribadi-pribadi yang dikhususkan, yang menerima kasih-Nya, dan sudah Tuhan kuduskan. Kalau kita tahu bahwa kita sudah menikmati kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bisa menempatkan diri kita. Kita bisa berkata, saya ini adalah orang-orang pilihan yang sudah dikhususkan Allah untuk saya ada di tempat ini dengan saudara-saudara saya. Makanya saya katakan dari awal, kita tidak bisa seorang diri. Kita butuh orang-orang sekitar kita. Untuk saya mengenal Tuhan, saya butuh orang di sekitar saya yang mengalami Tuhan. Saya berangkat dari gereja suku, keturunan kita ya saya bilang sudah Kristen. Tapi bukan membuat kita hanya menjadi orang Kristen. Karena esensi kita di dalam kehidupan kekristenan kita adalah kita mengenal Tuhan. Jadi untuk kita bisa membangun kebersamaan itu, hal yang pertama sadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang sudah Tuhan khususkan. Kalau kita tahu kita orang pilihan yang sudah Tuhan khususkan, Tuhan kuduskan, dipisahkan. Kalau bahasa Alkitab diambil dari lumpur dosa, Tuhan tempatkan dengan pakaian yang baru, untuk sebuah tugas mulia. Jadi kita pribadi-pribadi yang sudah Tuhan khususkan. Orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan taruh ini. Jadi apapun yang menjadi masa lalu kita yang kita belum selesai di hadapan Tuhan, selesaikan itu. Supaya kita bisa membangun kebersamaan itu. Karena dosa seringkali menghambat. Karena dosa seringkali menjadi batu sandungan. Jadi mari kita selesaikan semuanya di hadapan Tuhan. Apapun yang masih menghambat kita untuk kita bisa membangun bersama-sama. Saya pernah membagikan kisah Yakub dan Esau. Kita tahu ceritanya, di mana Yakub dengan sepengetahuan ibunya mengambil hak kesulungan akan kakaknya. Saya percaya kita sudah pernah baca ya. Akibat dia mengambil hak kesulungan itu, kakaknya tahu, dia melarikan diri. Yakub lari.
Dan di waktu pelarian itu, dia membangun hubungan dan dia berkeluarga. Tapi ada hal yang menarik, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa dia harus kembali ke tempat dia berasal. Saat dia harus kembali, hal yang menarik Alkitab katakan bahwa Yakub itu bergumul. Karena kenapa? Dia masih ada masa lalu yang belum dia selesaikan dengan dia mengambil hak kesulungan. Biarpun Alkitab sudah mencatat bahwa yang terkecil itu akan mendapatkan warisan rohani itu. Tapi dia mengambil yang seharusnya, itu Allah yang memberikannya. Dengan caranya dia mengambil. Dan saat Yakub harus bergumul untuk dia kembali kepada kakaknya, firman Tuhan mencatat bahwa dia bergumul semalam-malaman. Dia bergumul semalam-malaman dengan seorang malaikat Tuhan. Dan setelah dia bergumul semalam-malaman, dia menang dengan pergumulannya. Dia menang dengan pergumulan. Jadi untuk kita bisa keluar dengan masa lalu kita, bergumulah dengan Tuhan. Pemilik hidup kita. Dan percayalah, kita bisa keluar sebagai pemenang di dalamnya. Amin. Bergumul. Karena kenapa? Di balik pergumulan Yakub, di awalnya dia menyuruh hamba-hambanya ada di depan, mendahului, membawa ternak sebagai persembahan kepada kakaknya. Dia bawa. Tapi setelah dia menang pergumulan itu dengan dirinya sendiri, bukan hamba-hambanya, bukan istrinya, bukan anaknya yang ada di depan, tapi dia yang ada di depan. Saya percaya bahwa kehidupan kita, jika kita sudah selesai di hadapan Tuhan, kita juga bisa menyelesaikan dengan saudara-saudara kita. Amin. Bukan kita menyuruh orang, enggak. Kita yang datang. Karena kita percaya bahwa kita sudah selesai dengan masa lalu kita. Tidak ada lagi yang harus kita tutupi. Kita bisa datang apa adanya, bukan ada apanya. Bagian pertama ini biarkan menjadi bagian bahwa untuk kita membangun kebersamaan, sadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Yang kedua, ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hal yang kedua,
untuk kita bisa membangun kebersamaan itu, ada sarananya yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sarananya yaitu buah roh, kasih. Karena di dalam kasih itu ayat 12, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ada sarananya yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena kasih itu mencangkup segala sesuatu yang kita baca tadi. Jadi kasih mengambil peranan. Karena kasih Tuhan sudah memulihkan kita. Karena Dia sudah menguduskan kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan kasih ini akan mengambil peranan untuk membentuk kebersamaan kita di dalam komunitas kita. Karena saya percaya mungkin dulu kita adalah orang yang beringas. Orang yang tidak sabar. Kalau kita berbicara kita membentak-bentak. Atau mungkin kita berbicara perkataan kita adalah perkataan yang kasar yang keluar. Atau mungkin perkataan kebun binatang yang keluar. Akibat masa lalu kita. Nah, saat masa lalu itu dipulihkan, kasih Tuhan berbicara, kasih Tuhan menyentuh hidup kita, maka kasih itu memproses kita lewat rohnya yang kudus untuk kita menghasilkan buah. Itu kasih Tuhan. Di dalam kasih itu tadi ada kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati. Itu membentuk. Dan saya percaya bahwa buah roh itu terbentuk bukan instan. Bukan instan. Butuh sebuah proses. Saya suka menanam. Baru-baru aja. Dulu sih suka, tapi sekarang senang. Untuk kita bisa menikmati hasil buah, saya nanam cabai dari bibit. Kita butuh proses. Kita harus rajin menyiangi, memberikan pupuk, kita harus memindahkan kalau ini sudah terlalu lebat, kan kalau kita membibit ya, kan kita nggak satu-satu toh, nyebar bibit kan langsung pure gitu kan, berarti kan harus pisah. Kita harus memisahkan. Untuk kita bisa menikmati hasilnya, proses kita mupuk, itu harus ada. Supaya tanaman ini bisa menghasilkan seperti yang kita harapkan. Karena saya percaya saat kita melakukan sesuatu, kita menanam sesuatu karena kita berharap bahwa kita suatu saat kita bisa menikmati buahnya, benar ya? Ada hal yang dihasilkan. Kalau tidak dihasilkan, tebang. Saya punya pohon mangga di depan tidak menghasilkan, saya rantas. Saya sudah cukup lama menunggu. Karena kenapa? Sudah diberi pupuk, sudah disuntik tetap nggak jadi. Buang aja, ganti yang baru. Butuh proses untuk menghasilkan buah
Rohnya yang sudah ada di dalam kehidupan kita butuh proses. Dan proses itu berlangsung karena kita punya saudara-saudara di sekitar kita yang membentuk kita. Amin. Ataukah kita dibentuk sama besi? Ataukah kita dibentuk sama kayu? Oh, saya dulu sering dipukul papa saya dengan kayu. Karena ya saya termasuk orang yang bandel. Kayaknya diam ya, tapi saya itu bandel. Sehingga timbul rasa pahit kepada bapak saya. Ya padahal yang buat ya saya sendiri. Saat saya lahir baru, saya tahu saya dibentuk. Saya punya komunitas yang membentuk saya. Dulu saya ada persatuan mahasiswa Kristen, saya di bagian teknik arsitek, kita punya komunitas. Saya sebelum ada di gereja ini, saya termasuk GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Awal saya di gereja suku, saya dari HKBP. Terus saya pindah lagi gereja lain, saya ke GBI, pindah lagi. Sampai saya memutuskan hati bergereja di tempat ini. Yang saya cari apa? Komunitas yang membangun kehidupan rohani. Itu kita butuhkan. Karena dunia ini semakin menyeret kita kepada sesuatu yang tidak jelas. Menyeret kehidupan kita yang seringkali membuat kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Kita butuh ini. Dan saat kita ada di dalam komunitas ini, itu saya bilang. Bahwa kita membutuhkan kasih di dalam. Yang membentuk hidup kita. Sehingga saat proses itu terjadi, kita tahu. Bahwa ini akan membentuk kehidupan kita. Untuk kita semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Proses yang terjadi membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita sudah mengalami kasih-Nya yang begitu dalam hidup kita. Itu yang bisa membuat kita bisa bersama-sama. Karena kasih Tuhan sudah memulihkan kita. Dan kasih Tuhan juga yang berbicara di dalam hati kita. Sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Bukan lagi karena kepentingan kita. Tapi karena kasih yang berbicara. Karena kasih Tuhan juga yang membuat kita bisa bersama-sama untuk kita ada di tempat ini. Amin. Dan karena kasih juga yang membuat kita memberikan diri kita untuk melayani Dia. Karena kasih. Kasih itu yang membentuk hidup kita. Karena kita tahu bahwa proses itu harus terjadi. Kasih ini harus ada di dalamnya. Karena itu yang menjadi pengikat yang kuat dengan saudara-saudara kita. Ayat 14 dikatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kita butuh itu. Jadi mari Bapak Ibu, saudaraku, kita bangun bersama-sama
komunitas kita di dalam kasih. Kita butuh itu. Jangan bilang bahwa kita tidak butuh ada di dalam komunitas. Percayalah, saya sudah lihat banyak kakak-kakak kelas saya. Dia keluar dari komunitas, hilang. Hilang. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bangun semuanya. Ada kasih di dalamnya. Kenapa kita harus mengenakan kasih? Om Hen kemarin sudah berbagi banyak hal. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita ini adalah anggota-anggota dari tubuhnya Tuhan. Untuk kita bisa saling bersinergi satu dengan yang lain. Sadari bahwa kita adalah anggota di dalam satu tubuh. Kita ini anggotanya. Untuk itu kita harus saling bersinergi satu dengan yang lain. Saya percaya kalau ada satu anggota yang sakit, saya percaya bahwa anggota yang lain akan merasa sakit. Benar ya? Dulu tangan saya yang kiri ini, waktu main bola, saya pernah jatuh, Bapak Ibu Saudara. Jatuh dan bagian siku ini, itu, ketarik. Itu hal yang paling sakit bagi saya. Dan saat ini sakit, ternyata semua merasakan. Saya mau apa aja kayaknya gak enak, karena merasakan sakit. Dan kalau kita sadar bahwa kita adalah bagian dari anggota tubuh, jika ada yang sakit, saya percaya bahwa yang lain juga akan merasakan. Untuk itulah dibutuhkan kebersamaan. Karena saat kita bisa saling menopang tadi, saya percaya rasa sakit itu akan membuat kita bisa merasa bahwa saya tidak seorang diri. Saya punya orang-orang di sekitar, teman-teman saya yang menolong kita. Amin. Itu yang membuat kita bisa bersama. Proses bisa terjadi, bisa. Membentuk hidup kita, iya, pasti. Tapi saat kita tahu bahwa kita adalah anggota di dalam tubuh Tuhan, saya percaya bahwa anggota tubuh itu saling memerlukan satu dengan yang lain. Jadi mari kita bersama-sama sadari bahwa kita adalah anggota tubuhnya Tuhan.
Yang terakhir, kalau kita tahu bahwa kita adalah anggota tubuh, dikatakan ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus. Saat kita membangun komunitas ini, kita selesai dengan masa lalu kita, ada kasih Tuhan yang mengalir di dalam hidup kita, dan kita sadar bahwa kita adalah anggota dari tubuh Tuhan, dan proses itu terjadi, saya percaya ada perkataan-perkataan yang membangun yang keluar dari hidup kita. Bukan lagi perkataan-perkataan yang menyakitkan, tapi perkataan-perkataan yang membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin. Itu yang harusnya ada. Karena firman Tuhan sudah mengubahkan kita. Dan saat firman Tuhan sudah mengubahkan, saya percaya bahwa itu akan mengubahkan cara pikir kita, mengubahkan hati kita. Dan saat firman Tuhan itu mengubahkan hati kita, maka apa yang dari dalam hati ini yang sudah diubah Tuhan oleh kasih-Nya, itulah yang keluar. Perkataan yang menyejukkan hati. Biarpun dosa itu harus dibukakan, bukan lagi sesuatu yang membuat kita merasa tertuduh, karena saya percaya itu harus selesai. Karena saat ada kasih di dalamnya, maka kasih itu akan menutupi banyak kesalahan. Bukan menutupi dosa ya, dosa itu harus diselesaikan. Maksudnya bukan mempermalukan orang itu, tidak. Karena kalau kita tahu bahwa kasih kita akan saudara kita, dia jatuh. Kita bisa merangkul dia. Kita menangis untuk kejatuhan dia. Bukan penghakiman yang keluar. Tapi hati yang dipenuhi kasih untuk membawa dia bangkit kembali. Amin. Itu yang harus ada. Perkataan yang membangun kehidupan. Biarkan bagian ini ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja-gereja Tuhan, pribadi-pribadi yang sudah Tuhan pilih. Kita taruh di dalam hati kita membutuhkan kasih-Nya yang memulihkan akan hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita datang di hadapan Tuhan.